ketika ada kasus, segeralah lapor. Ketika melihat, segeralah pengaruh dia untuk melapor. Bayangkan kalau perkosaan itu dilakukan seminggu yang lalu, sekarang sudah nggak ada buktinya. Forensik itu sebenarnya nggak cuman dokter. Kalau kita bicara ilmu forensik itu sebenarnya luas. Salah satu cabangnya adalah ilmu kedokteran forensik, dalamnya dokter. Ada forensik odontologi forensik itu masalah gigi, itu diurusi dokter gigi. Terus ada kimia forensik, nah itu diurusi orang-orang kimia, itu biasanya masalah bom seperti itu. Terus ada fisika forensik juga ada. Terus ada lagi entomologi forensik. Nah, entomologi itu tentang serangga. Itu ada jenazah, terus kemudian di sekitarnya banyak serangga. Nah, kita bisa tahu berapa lama nih jenazahnya kira-kira matinya nih dari umur serangganya. Nah, itu juga ilmu yang di luar negeri cukup berkembang, tapi di Indonesia masih belum banyak. Nah, kalau kita berbicara ilmu kedokteran forensik, baru ini adalah dokter. Jadi, peran seorang dokter untuk mengungkap atau untuk membantu proses peradilan. Dan yang harus ditahu lagi bahwa manusia ini tidak harus manusia yang sudah mati. Malah kasusnya banyak manusia yang masih hidup. Contohnya kasus penganiayaan, kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga. Terus kemudian ada kasus kekerasan seksual, perkosaan, sangat banyak. Kalau kita bicara ilmu kedokteran forensik, tidak hanya berhubungan dengan mayat. Jadi dokter forensik dalam bekerja itu harus ada surat permintaan atau ada permintaan dari pihak kepolisian dalam bekerja. Misal ditemukan jenazah, kemudian polisi akan melakukan namanya proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ternyata polisi menemukan adanya dugaan tindak pidana. Nah, setelah itu baru mereka akan mengirim jenazah ini ke dokter forensik dengan disertai surat permintaan, namanya surat permintaan visum, untuk dokter forensik ini melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu bisa hanya pemeriksaan luar atau disertai dengan pemeriksaan dalam atau otopsi. Nah, setelah melakukan pemeriksaan baru nanti kita simpulkan apa sih sebab kematian dari korban ini. Jadi misal ada luka tusuk. Luka tusuk ini mekanisme yang menyebabkan kematian apa? Apakah karena perdarahannya, apakah karena kerusakan organ dan lain-lain. Itu nanti akan dikomunikasikan dengan pihak kepolisian. Nah, dari situ pihak kepolisian diharapkan bisa mengungkapkan kasusnya. Forensik itu ternyata tidak hanya membantu peradilan saja. Misal ada sekarang bantuan dokter forensik untuk mengetahui keayahan seorang anak, itu paternity, forensik paternitas. Itu masalah perdata. Kalau perdata memang tidak ada hubungannya dengan pihak kepolisian. Jadi itu bisa, cuman prosedurnya cukup panjang. Tidak bisa itu sembunyi-sembunyi, jadi harus ada konsen dari semua pihak ketika kita melakukan pemeriksaan paternitas. Challengingnya itu yang banyak ya, kalau di Indonesia terutama. Yang pertama masalah alat-alat untuk pemeriksaan. Nah, kita juga sangat terbatas sekali. Misal ketika kasusnya itu berhubungan dengan kasus toksikologi atau racun, kita nggak punya banyak alat untuk mendeteksi itu. Terus kemudian masalah pembiayaan. Siapa sih yang membayar? Masa keluarga yang kesusahan, masa juga masih suruh membayar, kan nggak pas. Nah, undang-undang kesehatan yang baru ini harusnya kan itu dibiayai oleh negara, tapi nanti kita lihat bagaimana. Jenazah ditemukan di dalam septic tank. Waktu itu kalau nggak salah nenek-nenek lah, usia 70 tahun, sudah 4 hari hilang dari rumah, nggak ada yang tahu. Kalau di desa itu septic tanknya bukan septic tank yang model di kota ya, ada lubang sekitar diameternya 1 meter, kedalamannya 2 meter, di atasnya cuma dikasih kayu, hubnya di situ. Orang ini dimasukkan ke dalam jumbleng itu, kayunya diambil, dia dimasukkan, kemudian ditutup lagi. Nah, setelah 4 hari, waktu polisi mencari itu curiga, kok kayunya ini ada susunannya yang nggak pas. Begitu dibuka, emang ternyata ada jenazah di situ. Saya otopsi itu jam 2 malam. Itu benar-benar
3 hari nggak hilang tuh baunya. Itu yang paling berkesan sih, prosesnya itu yang saya nggak lupa tuh, baunya luar biasa. Kalau kita di pengadilan, ya itu semuanya dengan argumennya masing-masing. Kalau kita berargumen A, itu pasti sama pengacaranya tersangka ya, terdakwa ya pasti akan berusaha mematahkan argumen kita, dan itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau kita sudah mempunyai dasar yang kuat, ya nggak ada masalah. Saya ingin sebenarnya teman-teman ini membantu kami dalam bentuk apa? Ketika ada kasus, segeralah lapor. Ketika melihat, segeralah pengaruhi dia untuk melapor. Terutama kasus kekerasan seksual. Karena kalau laporan telat, kesulitan kami. Bayangkan kalau perkosaan itu dilakukan seminggu yang lalu. Sekarang sudah nggak ada buktinya. Speak up, ini yang penting. Kalau melihat sesuatu kasus atau mengalami sendiri, itu ya ayo segera lapor gitu. Nah, itu yang salah satu cara untuk membantu kami. Jangan sampai ini dibiarkan. Kalau dibiarkan akan sulit, dan yang diuntungkan siapa? Pelakunya diuntungkan. Ketika pelaku merasa tidak ini, dia akan melakukan lagi, korbannya nambah lagi, dan itu akan terus terjadi ya. Misal tahu nih ini kelihatannya dianiaya, dikeroyok, kemudian sampai meninggal, terus diam-diam aja, akhirnya dikubur. Seminggu 2 minggu kemudian baru muncul itu. Apa yang terjadi akhirnya? Gali kubur itu namanya. Menyulitkan. Dan kami sebagai dokter forensik yang memeriksa itu untuk mengungkapkan kasus akan lebih mudah ketika jenazah itu masih fresh dibandingkan ketika sudah membusuk, apalagi sudah ada di dalam tanah.